Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tema perenungan kita pada pagi ini adalah saling mengasihi. Yesus Kristus berkata bahwa aku memberikan kepada kamu satu perintah yang baru. Bukan berarti bahwa saling mengasihi ini adalah perintah yang benar-benar baru, tetapi karena saling mengasihi ini sudah tenggelam oleh sifat-sifat manusia yang hanya mementingkan diri sendiri, saling membenci dan saling memusuhi. Sehingga Kristus berkata sekali lagi, aku memberikan kepada kamu perintah yang baru. Ini sebuah perintah, ini bukan hanya himbauan atau usulan, tetapi ini perintah. Selaku warga kerajaan Allah, maka perintah ini harus benar-benar kita laksanakan. Kita wajib lakukan, yaitu saling mengasihi. Konsep kita tentang kasih selaku manusia berdosa, yang kita hanya pikirkan tentang kasih adalah bagaimana saya dikasihi orang lain, bagaimana saya dilayani oleh orang lain, bagaimana orang-orang lain bisa membuat saya bahagia. Oh, itulah yang kita pikir, itulah kasih. Tapi kemudian Kristus datang dan menawarkan konsep kasih yang berbeda. Kristus tidak secara panjang lebar menjelaskan apa kasih itu, definisi kasih, apa ciri-ciri kasih, tetapi Kristus hanya mengatakan, seperti aku mengasihi kamu, demikianlah juga kamu harus saling mengasihi. Bagaimana Kristus mengasihi kita? Kristus dalam mengasihi kita, dia tidak fokus kepada dirinya, tapi dia fokus kepada kita. Fokus bagaimana supaya kita memiliki kehidupan yang lebih baik, supaya kita memiliki hubungan yang baik kembali dengan Tuhan. Karena itu Kristus rela meninggalkan segala kemuliaannya di sorga, masuk ke dalam dunia, menderita sebagai orang miskin, bahkan menderita tidak hanya secara fisik tapi juga psikis, dia dihina dan lain sebagainya. Demi apa? Demi supaya kita manusia memiliki kehidupan yang baik dengan Tuhan. Jadi dia fokus bagaimana kebaikan orang yang dia kasihi, bukan fokus kepada dirinya. Demikian pula lah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dalam hal mengasihi orang lain, kasih Kristus inilah yang harus menjiwai kita. Ketika saya mengasihi orang lain, saya akan berpikir seperti Kristus. Apa yang saya bisa buat untuk mendatangkan kebaikan kepada orang lain? Ketika seorang suami atau seorang istri mengasihi pasangannya, maka yang ada di benak pikirannya adalah apa yang saya harus buat supaya suami saya atau istri saya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, mengalami pemulihan dalam hidupnya, mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Demikian pula ketika orang tua mengasihi anak-anaknya, maka yang ada di pikirannya adalah bagaimana caranya, apa yang harus saya buat supaya masa depan anak-anak saya bisa baik, dan bukan hanya mempersiapkan masa depannya, tetapi lebih daripada itu, bagaimana supaya mereka bisa bertumbuh dalam hal mengenal Tuhan. Demikian pula dalam hal hubungan kita dengan sesama, di luar keluarga inti kita misalnya, di tempat kita bekerja, atau di mana saja komunitas kita berada. Ketika kita berkata saya mengasihi semua orang yang ada di situ, maka yang ada di pikiran kita adalah apa yang saya bisa buat yang mendatangkan kebaikan bagi orang. Bukan justru malah sebaliknya, apa yang saya bisa peroleh dari komunitas itu, atau apa yang saya bisa dapatkan dari
hubungan relasi saya dengan orang lain, hubungan pertemanan saya dengan orang lain. Oh, ini konsep kasih yang sangat berbeda dengan konsep kasih yang Yesus tawarkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita mampu menjiwai kasih seperti yang Yesus miliki, seperti yang Yesus contohkan kepada kita, maka saya percaya ketika kita benar-benar memiliki konsep ini dan benar-benar mampu melakukannya, bahwa ketika kita mengasihi, kita tidak fokus kepada diri kita, tetapi fokus pada kebaikan orang yang ada di sekeliling kita, maka saya yakin jika semua kita mampu melakukan ini, kita pasti akan terhindar dari sifat keegoisan, kepentingan diri sendiri yang bisa membuat kita terpecah belah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah ini memang tidak segampang kita ucapkan. Kita gampang mengucapkannya bahwa kita harus saling mengasihi, kita mengasihi orang lain, tetapi itu sangat sukar untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita sangat sukar untuk melepaskan hal-hal yang menjadi kesenangan-kesenangan kita sama seperti Kristus demi untuk kebaikan-kebaikan orang lain. Tapi mau tidak mau itu harus kita lakukan. Ini perintah Tuhan bagi kita. Ini ciri-ciri kita sebagai orang Kristen. Ketika orang di luar sana akan melihat bagaimana orang Kristen itu saling mengasihi dengan menjiwai kasih Kristus seperti ini, maka itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Jemaat mula-mula terkenal karena mereka saling mengasihi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita mungkin berbeda-beda organisasi gereja atau berbeda-beda latar belakang, suku dan lain sebagainya, tapi selaku umat Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh saling mengasihi, maka itu akan menjadi kesaksian yang besar bagi banyak orang. Apalagi saat ini Bapak Ibu, di tengah-tengah masa pandemi ini, ada banyak saudara-saudara kita yang mungkin mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Saat sekarang inilah kita saling mengangkat satu dengan yang lain. Mungkin kita berpikir, apa yang saya bisa buat sementara saya justru yang membutuhkan pertolongan atau membutuhkan penguatan daripada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kelemahan kita, Tuhan pasti turun tangan memberikan kita kekuatan. Dalam kelemahan kita pasti ada satu hal kecil yang bisa kita buat. Namun kita berpikir, kenapa saya harus memperhatikan orang lain? Lalu siapa yang akan memperhatikan saya? Saudara-saudara, ada Tuhan yang memperhatikan kita. Ada Tuhan yang senantiasa, yang matanya tidak pernah terpejam untuk melihat kita. Tuhan yang sebenarnya sangat menginginkan kita untuk selalu berbuat yang baik kepada siapapun, mengasihi siapapun dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baik selaku hamba-hamba Tuhan atau sebagai jemaat biasa, mari kita saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mempedulikan. Hilangkan dari pikiran kita dalam hubungan dengan sesama, bagaimana saya diuntungkan, bagaimana saya memperoleh kebaikan dari hubungan relasi itu. Tapi yang harus kita pikirkan sekarang adalah apa yang saya bisa buat, apa yang saya bisa lakukan yang bisa mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di luar saya, bagi sesama saya, bagi keluarga saya, bagi komunitas saya, bagi tempat di mana saya bekerja dan lain sebagainya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin, saya percaya kalau kita memiliki motivasi ini dalam hidup kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita karena kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini yang mengingatkan kita kembali bahwa kita harus saling mengasihi, menyampingkan semua kepentingan-kepentingan diri kita. Kiranya hari ini kita benar-benar sadar bahwa ada satu perintah yang mungkin kita sudah lupakan, tetapi yang seharusnya kita lakukan dalam hidup kita, yaitu saling mengasihi. Amin atas firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.